Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamal Fikri dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan membuatkan video tentang IPSSD yang bertemakan Indonesia sebagai negara maritim. Mengapa sih Indonesia disebut negara maritim? Yaitu memiliki wilayah laut yang sangat luas. Ciri pertama dari negara maritim yaitu memiliki wilayah perairan atau laut yang sangat luas. Jika sebuah negara memiliki luas perairan yang lebih besar dari daratan, maka bisa disebut sebagai negara maritim. Selanjutnya yaitu bagaimana kondisi maritim di Indonesia saat ini. Yaitu kondisi negara maritim Indonesia saat ini yaitu cukup baik. Kenapa disampaikan cukup baik? Karena berdasarkan kondisi geografisnya sendiri, negara Indonesia ini terletak di antara dua samudra dan laut yang cukup potensial, sehingga dapat memanfaatkan letak geografis yang sangat menguntungkan untuk meningkatkan sektor ekonomi negara. Kemudian keuntungan negara maritim bagi aspek ekonomi dan sosial. Nah, keuntungannya yaitu yang pertama, terbukanya banyak lapangan kerja. Kemudian yang kedua, menjadi jalur perdagangan di dunia. Kemudian wisata bahari yang indah. Yang selanjutnya, memiliki banyak jenis ikan. Kemudian memiliki sumber bahan mineral dan energi. Yang terakhir, pertukaran informasi dari berbagai dunia atau negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Ahmad Rafiq. Saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama. Saya di sini akan memaparkan sekilas video yang berjudul Negara Indonesia sebagai Negara Maritim. Yang materi pertama, Indonesia merupakan negara agraris. Apa yang dimaksud dengan negara agraris? Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, seperti menanam padi, jagung, cengkeh, dan ubi-ubian. Tak hanya itu, Indonesia juga menyandang status negara maritim dengan kekayaan laut yang melimpah. Namun, status Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim tak serta-merta membuat para petani dan nelayan sejahtera. Sebaliknya, banyak petani dan nelayan Indonesia hidup di garis kemiskinan. Berikutnya, untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan dengan menciptakan platform digital untuk membantu kesejahteraan para petani dan nelayan di suatu tempat yang memiliki fisik maritim. Lalu yang kedua, jadilah pahlawan digital untuk bantu tingkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Mengajak anak-anak muda menjadi pahlawan digital dan berkolaborasi bersama meningkatkan kesejahteraan para petani. Ciptakan solusi apa yang teman-teman mau, bahwa untuk menjadi pahlawan setiap masanya. Materi yang selanjutnya adalah pengaruh letak geografis Indonesia di bidang ekonomi, budaya, dan transportasi. Yang pertama adalah pengaruh letak geografis Indonesia di bidang ekonomi. Interaksi sosial itu diwujudkan melalui perdagangan yang selanjutnya menjadi jalan masuk berbagai agama ke Indonesia, seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Yang berikutnya, budaya negara lain yang tidak sesuai dengan Indonesia masuk dan memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya pergaulan bebas. Selain itu, Indonesia juga rentan dimasuki barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api, narkoba, ganja, karena letaknya yang strategis. Yang ketiga, pengaruh letak geografis Indonesia terhadap luas wilayah. Keuntungan posisi Indonesia juga dapat dilihat secara geografis.
Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan letak geologi ini menimbulkan keberagaman potensi, sumber energi, dan mineral. Selain letak yang strategis, Indonesia juga tergolong memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.905 juta km persegi dan perairan seluas 3.257 km persegi. Materi yang keempat, pengaruh karakteristik terhadap transportasi di Indonesia. Yang pertama, kapal laut. Kapal laut digunakan untuk seperti pariwisata, mudik, terus sepertinya kayak mengantar-antarkan barang atau cargo-cargo menggunakan jalur laut. Yang kedua, pesawat terbang. Pesawat terbang sama dengan kapal laut, bedanya hanya di jalur udara, seperti mengantarkan barang, pariwisata, dan untuk ke imigrasi ke negara lain. Yang ketiga, kereta api. Kereta api digunakan seperti yang dua tadi, juga barang, pariwisata, untuk memindahkan untuk imigrasi ke tempat yang lain. Tapi tidak semua KAI itu bisa digunakan untuk ke daerah-daerah yang lain, seperti Papua dan negara-negara yang mempunyai wilayah yang terpencil. Yang keempat, bus. Bus untuk mengangkut orang atau untuk mengantarkan pariwisata ke daerah-daerah yang lain. Untuk materi yang terakhir yaitu permasalahan terkait lingkungan dan ekonomi. Permasalahan lingkungan saat ini memang menjadi problem yang paling sering terjadi di lingkungan Indonesia termasuknya. Permasalahan lingkungan ini bisa disebabkan oleh ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi dari berbagai hal, mulai dari faktor alami atau faktor dari manusia yang melakukannya sendiri. Nah, contohnya yang pertama yaitu permasalahan sungai yang tercemar. Untuk mengatasinya permasalahan ini yaitu mengajak manusia-manusia yang berkomitmen untuk membersihkan sungai, membersihkan selokan, membersihkan sampah yang ada di sungai. Kemudian yang kedua, kerusakan hutan. Nah, kerusakan hutan ini terjadi akibat ulah manusia sendiri, yaitu dengan penebangan secara liar, pembakaran hutan menjadi gundul. Nah, itu penyebabnya. Jadi cara menanggulanginya yaitu dengan cara penegakan hukum, yaitu para perhutani atau petugas perhutani itu menegakkan hukum yang benar-benar menjaga hutan, seperti ada yang mencuri kayu, mencuri pemotongan hutan secara liar, pemotongan kayu secara liar, itu kita tangkap dan dihukumi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi yang utama yaitu pembagian pendapatan nasional yang tidak merata. Nah, itu terjadi patokan tentang miskin atau kaya sebuah negara. Jadi nggak ada negara itu yang menyebutkan kamu miskin, kamu kaya. Nah, kita bagi adil. Nah, kemudian cara mengatasinya permasalahan yaitu pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Nah, penduduk itu penghasilannya kita tingkatkan. Kemudian meningkatkan teknologi yang tepat guna. Nah, menggunakan teknologi yang umumnya. Kemudian serta meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa.